مصنف هذا الكتاب الإمام الحفيظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي الشافعي نفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Habis baterai saja ni. Hadirin ibunda sekalian yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali duduk berjumpa di dalam majelis yang mudah-mudahan majelis ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngapai mati kak ni? Aduh, mati nian dia. Nah, ni. Nah, habis baterainya ni. Ya, itu baterainya. Ini ada sabotase ini. Ibunda yang berbahagia, mudah-mudahan masih ingat dengan kami. Apalah lali kupik-kupik sekalian. Dah ya. Insya Allah masih ingat. Terakhir kita kan di rumah Mang Dayat. Alhamdulillah sekitar 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu sebelum puasa ya. Alhamdulillah, berarti kita sehat panjang umur, bisa ketemu lagi pada pertemuan hari ini. Insya Allah berkah galau. Saya dapat berkah, ibu sekalian juga dapat berkah. Jamaah yang berbahagia, saya siang ini mau mengkaji satu hadis saja. Hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tepatnya
hadis nomor urut 5. Sebelum saya bahas, izinkan terlebih dahulu saya membacakan lafal hadisnya supaya kita semua dapat berkah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'ni bani Yazid ibnil Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Yazid Ma'an, putra dari Yazid, putra dari Al-Akhnas. Semoga Allah meridhai mereka semua. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. 3 orang yang saya sebutkan tadi termasuk daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa isi hadisnya? Qala, Sayyidina Ma'an bercerita, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Suatu ketika ayahku yang bernama Yazid mengeluarkan beberapa uang dinar untuk disedekahkan. Bahasa kita kak bapuknya kak metu kesen untuk sedekah. Nah, itu maksudnya. Fawadha'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu kata beliau, bapaknya ini metu ke duit untuk sedekah, tapi dititip dengan wong yang ada di masjid. Mungkin zaman kita sekarang nitip dengan marbot masjid. Naika ada sen, kalau ada wong minta-minta nganjuk dengan dia. Nah, itu nitip. Lalu apa yang terjadi? Fajitu fa'akhadtuha. Aku, sang anak, datang ke masjid, ku ambil duit sedekah bapakku tadi. Dia kak ngelik, nah ada sen. Embek bae sen ni kak. Diembeknya duitnya. Padahal itu duit sedekah bapaknya untuk orang miskin. Fa'ataituhu biha. Lalu aku datang menghadap kepada bapakku dengan membawa uang tadi. Duit sedekah bapaknya sendiri. Lalu apa kata bapaknya? Dengan intonasi yang agak tinggi, bapaknya ngomong, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, ini duit bukan untuk engkau. Demi Allah, sedekah ini bukan maksudku diberikan kepadamu. Nah, ini bahasanya. Bahasa kita ini sen bukan untuk Nah, itu. Lalu terjadi perdebatan di antara ayah sang anak. Sang bapak ngomong ini duit untuk sedekah. Ngapo kau ambil? Sang anak ngomong, ini kan duit untuk aku juga boleh. Aku kan juga boleh ngambil duit sedekah. Ributlah mereka. Lalu apa kata beliau? Fakhasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar nih? Yang benar aku, apa yang benar bapakku? Lalu mereka ngadu kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Nabi menengahi perselisihan dari anak dan ayah ini. Pertama, Nabi ngomong dulu dengan sang ayah yang bernama Abu Yazid, yang bernama Yazid bin Akhnas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laka ma nawaita ya Yazid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Yazid, sang ayah yang tadi sedekah, bagimu tetap mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah engkau niatkan.
Lalu Nabi ngomong dengan sang anak, Sayyidina Ma'an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaka ma akhadhta ya Ma'an. Wahai Ma'an, engkau tetap boleh memiliki apa yang sudah engkau ambil. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sekarang hadis sudah kita baca. Sekarang kita kaji apa hikmah yang terkandung di dalam hadis yang kita simak tadi. Yang pertama, ibunda sekalian, tadi saya sebutkan bahwa Sayyidina Ma'an, bapaknya dan kakeknya semuanya tergolong sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapa sahabat Nabi itu? Para ulama memberi definisi, arti. Apa arti dari sahabat Nabi? Nah, ini ilmu. Sahabat Nabi itu, kata Profesor Dr. Mustafa Bugho di dalam syarahnya ini, adalah man ijtama'a minal bashari bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi mu'minan bihi wa mata alal iman. Artinya, arti kedewek. Artinya adalah siapa saja dari manusia yang sempat berjumpa, berkumpul langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi masih hidup dan ia beriman kepada Nabi, serta ketika dia meninggalnya dalam keadaan iman dan Islam. Inilah definisi dari sahabat Nabi. Artinya apa, Ibu? Wong yang hidup sezaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, berguru dengan Nabi, dan mereka beriman serta meninggal pun dalam keadaan iman dan Islam. Inilah disebut sebagai sahabat Nabi. Ngapa harus dibuat definisi ini? Karena tidak semua orang yang pernah ketemu Nabi disebut sahabat Nabi. Siapa contohnya? Ada namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tahu, Ibu? Ada sikok lagi sekarang, Abu Janda. Masuk pula dia. Ini Abu Lahab dan Abu Jahal ketemu dengan Nabi. Ketika Nabi di Mekah, tiap hari ketemu Nabi. Sering ketemu Nabi. Tapi, apa kita sebut Abu Jahal, Abu Lahab sahabat Nabi? Tidak. Ngapa tidak? Mereka berdua tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Faham? Insya Allah. Berarti, Ibu, kalau kita sudah faham definisi tadi, apa ada disikap ngaku dia kak sahabat Nabi? Ada ibu-ibu, oh saya sahabat Nabi. Ada tak berani ngaku? Tak suwe bahasa kita. Tak kati. Apa sebab? Kita jarak dengan Nabi 14 abad jauhnya. Kita bukan sahabat Nabi, tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngaku-ngaku sahabat Nabi. Tapi kalau sahabat Mang Dayat, mungkin, ya dah. Kami sahabat Mang Dayat, Ustadz Syarif sahabat Mang Dayat, yo. Tapi kalau sahabat Nabi, tidak. Karena kita tidak pernah bertatap muka langsung kepada Nabi semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Paham ya? Baik. Yang kedua, anna shadaqatat tatawwu'i yajuzu daf'uha lil furu'. Ini simak. Hadis tadi mati lagi. Aduh.
Habis, nah mati. Ini mati nih, habis baterai. Itulah diganti baterainya. Nah, mate pula ya dak. Batu kak habis. Batu. Ya baterainya itu. Baik, lanjut ya. Yang kedua. Hadis tadi menunjukkan bahwa kalau kita sedekah dan sedekahnya sunnah kepada anak-anak dan keturunan kita, hukumnya boleh. Sedekah. Ibu ada sen 50.000 di kantong sekarang. Kaget balik ke rumah, anak minta sen, ibu unjuk 50.000, sedekah, boleh hukumnya, dapat pahala sedekah. Walau dengan anak sendiri. Termasuk kalau kita luaskan, seorang anak boleh bersedekah kepada orang tua kandungnya sendiri. Dalilnya tadi, sang anak Sayyidina Ma'an ngambil duit sedekah punya bapaknya. Lalu dimarah oleh bapaknya. Balik ke ini duit. Lajunian ini. Begoyor. Berarti ganti lagi kaget mati, ganti lagi ya dak. Untung ustadznya beda pegenti kaget. Jadi boleh kita wong tua sedekah dengan anak selain ngenjuk nafkah. Kalau suami ibu ngenjuk nafkah dengan anak ibu itu wajib. Bayari sekolah, bayari makan anak, wajib nafkah. Tapi selain dari nafkah, boleh wong tua ngenjuk duit jajan, ngenjuk duit bonus, itu duduknya sedekah. Dalilnya tadi Nabi ngomong dengan Sayyidina Ma'an, walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Ma'an, sang anak, kau boleh memiliki uang yang sudah diambil dari sedekah ayahmu tadi. Berarti boleh. Termasuk ibu sebagai istri, suami ibu ngenjuk sen duit dengan ibu dalam konteks sedekah, boleh. Ibu masih punya suami kan? Suami ibu wajib ngenjuk nafkah. Nafkah itu makanan yang layak, pakaian yang layak, rumah tempat tinggal yang layak. Itu nafkah material. Wajib suami memberi. Misal, setiap bulan mati lagi. Jadi estafet baik kita ya dak. Jadi saya lanjutkan. Suami ibu setiap tanggal 1 awal bulan ngenjuk duit nafkah 5 juta rupiah. Di situ ibu makan, di situ ibu pakaian, di situ ibu ngurus rumah. 5 juta nafkah ibu. Tanggal. Nah, baru Tak ketik lagi serepnya. Ya, ini tak kuat lagi baterainya. No, tak hidup lagi dia, mati dia. Ya, nih. Pending dulu. Yang live juga pending dulu. Tak dimaklumi ya, tak. Iya. Baru pertama di sini kan? Iya, biasanya kita di tempat lama. Di pranknya dulu kita. Hidup ini bagus nih. Ini lebih sensitif ya. Cik. Bagus Mang Dayat. Nak Mang Dayat nian turun tangan baru pade ya dak. Baik, lanjut ya. Belum selesai tadi. Ibu punya laki. Laki ibu tiap bulan ngenjuk nafkah wajib senilai 5 juta rupiah ke ibu. Nah ini tanggal 1 Juli kage diinjuk 5 juta. Tiba-tiba
tanggal 15 Juli suami ibu dapat bonus dari kantor. Berapa bonusnya? 15 juta. Banyak tak tuh? Oh, banyak. Besok bahasa kita. Balik ke rumah dibagi dua. 7,5 juta disimpan laki. 7,5 juta sisa diinjuk ke ibu. Sayang, ikak kum bawa sen. Bonus dari kantor. Mbeklah untuk bejajan beli skincare. Ya tak? Supaya rainga tu dak tuwe-tuwe ige. Ya tak? Ini 7,5 juta terima tanda kasih sayang abang dengan anda. Kan? Dah usah nak pakai bahasa itu, pakai bahasa kita. Tanda kasih sayang kuyung dengan kupi. Itu. Itu 7,5 juta itu sedekah sunnah dari suami kepada istri. Boleh ibu. Atau sebaliknya, ibu dapat duit banyak 20 juta, dagang pempek laris. Lalu 10 juta ibu beri kepada suami sebagai sedekah sunnah, boleh hukumnya. Tapi injuk tahu dengan laki, awas makai duit ini berbini lagi. Injuk tahu. Jadi hukumnya boleh ibu sebagai orang tua sedekah dengan anak. Sebagai anak sedekah dengan orang tua kalau itu sedekah sunnah. Lalu berikutnya, wa ammas shadaqatul wajibah. Kalau sedekah itu sedekah wajib. Ini lebih bagus nih. Kalau sedekah itu sedekah wajib. Aku nak bertanya dengan ibu. Sedekah wajib itu apa contohnya? Ada yang tahu tak? Sedekah wajib. Sedekah wajib itu contohnya zakat. Zakat itu sedekah, Bu. Tapi sedekah wajib. Sudah ada ketentuannya. Kalau zakat fitrah ada syarat ketentuan. Zakat mal ada syarat dan ketentuan. Zakat adalah sedekah wajib. Kalau sedekah itu berupa sedekah wajib seperti contoh zakat, fala yajuzu daf'uha lil furu'i wala lil usul. Tidak boleh, bahasa lainnya haram, diberikan kepada anak sendiri yang masih dinafkahi atau orang tua yang kita nafkahi. Tak boleh ibu. Misal ibu punya wong tua di rumah lah tuwe, begawi idak lagi lah nyusul pulo. Ibu unjuk beras zakat fitrah. Mak, terima beras ini. Ini zakat fitrah aku, tolong diterima. Tak boleh hukumnya. Ngapa tak boleh? Karena orang tua itu wajib dinafkahi, bukan diinjuk zakat. Paham tak? Termasuk ibu ada emas batangan, berapa beratnya? 500 gram. Berduit ibu. Punya emas 500 gram. Keluar zakatnya 2,5% karena sudah tersimpan setahun hijriah, maka uang atau nilai yang dikeluarkan 2,5% tadi tak boleh ibu unjuk dengan emak ibu, tak boleh ibu unjuk dengan anak kandung ibu yang masih ibu nafkahi, karena mereka itu tidak boleh diberikan harta zakat. Justru mereka kita beri nafkah. Jadi diberi kepada orang lain yang tidak hidup dalam naungan nafkah kita. Faham kira-kira? Ini pertanyaan sering ditanya oleh jemaah ketika nak Idul Fitri. Tak boleh dak aku ni ada zakat mal zakat fitrah yang nerimonyo ibuku dewek. Tak boleh hukumnya. Karena orang tua adalah orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau dia tidak kita nafkahi, boleh diberikan zakat kalau dia termasuk asnaf zakat. Contoh, ibu punya dulur tinggal di dusun. Dusun mana? Dusun Lumpatan, Musi Banyuasin. Dia kak miskin. Ketika Covid kemarin, usahanya bangkrut gulung tikar. Bangkrut dia, tekor dia. Jadi miskin.
Ibu nak ngenjuk zakat mal ibu dengan dia, boleh atau tidak? Boleh. Boleh hukumnya, walau dia dulur ibu, karena ibu tidak wajib menafkahi dia. Dan dia sudah termasuk orang yang boleh menerima zakat. Ada yang bertanya juga, Ustadz, kalau istri ngeluarkan zakat, boleh tak yang nerima zakatnya laki dewek? Boleh tak? Kalau suami ngeluarkan harta 2,5% dari mal hartonya berupa uang tabungan 2,5%, sudah memenuhi syarat, dia tak boleh ngenjuk 2,5% itu dengan istri. Ngapa tak boleh? Karena istri wajib dinafkahi. Bukan zakat, istri itu nafkah. Paham? Tapi kalau istri berbeda, ibu, lakinya buntu pengangguran, bininya kak berduit, berapa tabungan nga di bank mandiri sana? Isi tabunganku 5 miliar. Oh, berduitku ini ya dah. Lalu 5 miliar ini setelah mendep setahun harus keluar zakat kan 2,5%. Boleh tak dia mengeluarkan zakat 2,5% ini yang nerima suaminya sendiri yang miskin? Boleh hukumnya. Mengapa demikian? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Tapi kalau suami tidak boleh, sebab suami wajib menafkahi istri. Faham kira-kira? Ada di sini kupik punya duit 5 miliar di tabungan? Amin. Amin ke. Kali dikabulkan Allah, diamin ke malaikat, ya dah? Amin ya rabbal alamin. Nyengebe Mang Dayat. Baik, kita lanjutkan. Hikmah berikutnya. Yanalul mutasaddiqul ajra idza sahhat niyatuhu. Bagi orang yang sedekah, tetap dapat pahala sedekah walaupun waqa'at sadaqatuhu fi yadi mustahiqqin amlah. Walaupun sedekahnya sampai tepat sasaran atau tidak, dia tetap dapat pahala sedekahnya sesuai dengan niatnya di awal. Tadi ibu perhatikan, ketika ayahnya Yazid bin Al-Akhnas niat sedekah untuk wong miskin yang ada di masjid, duitnya ternyata diambil oleh anaknya sendiri. Apa kata Nabi? Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, engkau tetap dapat pahala sesuai apa yang telah engkau niatkan. Berarti ibu, kalau kita sedekah, ternyata tanpa sepengetahuan kita, sedekah kita salah sasaran, kita tetap dapat pahala sedekah sesuai niat kita di awal tadi. Contoh, misal, ada wong datang ke rumah kita. Datang dia, kopek, pinjam dulu sen 50 ribu. Ibu ngomong, untuk apa ngayung 50 ribu? Kak nak beli nasi, nak beli lauk, aku dan biniku belum makan 2 hari. Oh kesian kan nyingok wong belum makan 2 hari. Lalu ibu dengan rasa kasihan, ibu niat sedekah karena Allah, ini 50 ribu embik lah. Balik nih pacak beli nasi, beli bakso, silahkan. Ini 50 ambil sedekah, ikhlas karena Allah. Duit diembiknya oleh koyong tadi. Balik dari rumah kita 15 meter dari rumah kita ada warung. Rupanya koyong tadi masuk ke warung. 50 ribu tadi dibeli kenyoji Samsu. Habis. Rupanya dia tuh nak ngudut bahasa kita. Kira-kira hilang tak pahala sedekah ibu? Ibu tetap dapat pahala sedekah sesuai dengan niat ibu di awal. Sedangkan koyong tadi, dia kan berbohong tuh. Ngomong nak beli makan, ternyata beli ji Samsu, nak ngudut. Maka dia berdosa atas kebohongannya. Dosanya bainahu wa baina rabbi. Itu antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu tak usah khawatir, ibu tetap dapat pahala
sedekah. Lain cerita tat. Kalau misal ke dari awal kita nila tahu dia ni bakal tak bener kalau diinjuk duit. Apa contohnya? Koyong tadi datang. Ngomong dengan ibu, "Pek, minta dulu 50.000. Ngape kak ngadatang minta sen 50.000 untuk apa? Ku kak nak beli cap kunci anggur merah bir bintang." Berarti kawan ni nak nyekek botol bahasa kita. Nak mabuk. Kalau ibu unjuk 50.000 dengan dia, dan ibu sudah tahu nih, ini 50.000 pasti dibeli ke untuk maksiat. Minuman keras itu kan dosa besar kalau dilakukan dikonsumsi. Ibu unjuk 50.000, maka sama saja ibu membuka pintu maksiat bagi koyong tadi. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tak boleh, Bu. Jadi kalau kita lah tahu dia bakal nyabu, dia bakal main betino dengan duit yang kita unjuk, jangan diunjuk. Tapi kalau kita tak tahu, dia ngomong lain, minta untuk bayar sekolah anak, tahu-tahu ujung-ujungnya pergi dia ke DA sana, KM 7,5 sana. Joget-joget nyawer biduan, pakai duit tadi, kita kan tidak tahu, maka kita tidak berdosa, kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita. Justru yang berdosa dirinya seorang, karena dia telah berbohong kepada kita terhadap uang sedekah tadi. Paham kira-kira? Insya Allah. Tapi ini di luar kitab. Ini pendapat saya, Ibu. Walaupun ibu sedekah dengan siapapun boleh, kita kan tidak tahu dia pakai duit kaget dibeli kenyo apa, kita tidak tahu. Kita tetap dapat pahala, Bu. Hanya saja saya beri saran kepada ibu, yang lebih bagus sekarang bersedekahlah kepada orang yang jelas-jelas kita tahu dia ahli ibadah. Pertama disebutkan dalam firman Allah, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini." Namanya infak sedekah yang paling bagus untuk wong tua kita dulu. Ibu masih ada wong tua, sedekahlah sunnah kepada dia di luar nafkah wajib. Walil aqrabin, baru dengan dulur kerabat. Jangan dulu dengan wong di luar dak jelas di pinggir jalan sana. Lebih baik cari dulur ibu, sepupu ibu, ponaan ibu yang lagi miskin, lagi saro. Ibu beri sedekah dengan dia, kata Nabi, ibu dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, ibu dapat pahala sedekah, dan yang kedua, ibu mendapatkan pahala menyambung dan merajut tali silaturahim. Dan yang ketiga, kalau suami ibu, wong tua ibu, dulur ibu, wong kayo galau, wong sugih, kemana ibu sedekah? Pengen sedekah keluar, cari dulu yang nerimonya wong yang ahli ibadah. Ibu sesama majelis nih, mungkin ada yang lagi susah, tolong dia sedekah. Atau di masjid ada jemaah yang lagi miskin, njuk dia amplop 200.000 sedekah, lebih afdol ketimbang kita ngenjuk wong yang tidak jelas. Karena ketika ibu ngenjuk wong yang ahli ibadah sedekah, dapat 3 pahala. Pahala pertama, ibu tetap dapat pahala sedekah. Yang kedua, ibu dapat pahala jariah dari dia. Dia nerima 200.000 dari ibu, dibeli kenyo beras, dibeli kenyo lauk, dia makan, dia seger, pacak solat duha dia, pacak solat tahajud. Ibu dapat pahala jariah sebab dia punya tenaga dari sedekah ibu. Paham? Yang ketiga, ibu dapat pahala berupa doa dari beliau orang yang ahli ibadah. Coba kalau kita ngenjuk wong ahli ibadah, pertama kali dia ucap apa? Alhamdulillah. Ada pernah kami ngenjuk wong pinggir jalan, budak-budak pang, tahu budak pang? Yang kadang-kadang sebulan tak mandi. Ya kan? Datang dari Ciamis, Jawa Barat, badan kumel, pakai motornya tak keruan pula. Kita tanya, kemana tujuan kamu nih? Dijawabnya, kami nih Pak, tujuan kami ini hanya mengarungi kehidupan. Jadi dia, wah betakuan nian uji aku mengarungi kehidupan. Kita ngenjuk sedekah dengan dia. Ketika saya beri,
Kami ngomong, kau tuh kalau dapat duit ini, apa yang kau ucapkan? Mau kasih Bapak? Bukan itu kau omongi. Apalah yang bagus kau ucapkan? Apa Pak Kau tuh Islam bukan? Iya Pak aku Islam. Kalau kau nerima rezeki, apa yang kau ucapkan? Ya mau kasih. La ilaha illallah jaku. Oi kita nih Islam. Kalau nerima rezeki, ucap Alhamdulillah. Nih susah kalau ngenjuk sedekah dengan wong basing. Tapi kalau ngenjuk sedekah dengan wong ahli ibadah, pasti yang dia ucapkan Alhamdulillah. Dia muji Allah. Dan yang kedua, yakinlah, baik dia menengadahkan tangan atau di dalam hati, dia bakal berdoa, ya Allah, wong ini sudah ngenjuk aku rezeki, tolong ya Allah luaskan rezekinya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya. Mangkonyo kalau nak sedekah, utamakan sedekah dengan orang soleh dan orang ahli ibadah. Saya yakin mungkin ada sejemaah kita yang agak susah, tolong dia, baru nolong wong lain. Faham kira-kira? Insya Allah. Baik. Yang berikutnya, jawazut tawkili fi tauzi'is shadaqah. Hadis tadi, ibu sekalian, itu menunjukkan kebolehan kalau kita sedekah boleh dititip dan diwakilkan kepada orang lain. Tadi kan Sayyidina Yazid, ayahnya Sayyidina Ma'an, sedekah nitip di masjid. Supaya kalau ada wong miskin, wong marbot tadi ngenjuk sedekah itu kepada orang miskin. Ini dalil, kalau ibu nak sedekah, boleh dititip dengan wong lain. Misal, ibu ada duit 2 juta. Ketemu dengan tetangga ibu. Kebetulan ibu dengan tetangga ibu sama-sama sedusun, wong lumpatan musi banyu asin. Ngape tat lumpatan terus? Kukak wong sane. Ibuku. Kalau bapakku wong kumring, ya dak. Jadi, ibu ada sen 2 juta. Lalu ibu ngomong dengan tetangga ibu, kabarnya yang ngakak esok nak mudik. Au pe uji dia. Nah, kukak nitip 2 juta. Untuk apa kak 2 juta? Ini kaget nganjuk ke dengan masjid di sana. Kabarnya dia kak lagi bangun. Ini titip sampaikan 2 juta ke masjid kita yang ada di dusun. Oh siap Kupik, siap jadi dia. Berangkat besok dia. Boleh kita nitipkan sedekah kepada orang yang bersangkutan dengan syarat orang itu kita yakini amanah. Sampai sana diinjuk nyonian. Kita yang diinjuk amanah jangan berubah rasa. Kaget ngelik duit kak biru galek, mate kak hitam berubah jadi biru pula. Hai besok duit kak 2 juta. Hai dem lah injuk ke masjid 500.000 bay. 1,5 juta masuk kantong jadi dia. Ini kan tidak amanah. Tapi kalau dia amanah, monggo, bahasa Jawanya monggo, silahkan. Boleh kita mewakilkan sedekah kepada orang lain selama kita yakin dia amanah dan mudah-mudahan dia menyampaikan sedekah itu kepada tujuan yang kita tuju. Faham kira-kira ibu? Insya Allah. Tak terasa hampir jam 3 sudah. Cukup sampai di sini saja. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan ibu nak bertanya apapun seputar materi boleh, di luar materi juga boleh. Tafadhol, silahkan. Tafadholin, silahkan. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk ibu dewek dan manfaat juga untuk kami. Silahkan. Angkat tangan, bebas, bebas, tak mesti materi. Di luar materi dan Ustaz tapi apa punya tuh ibu. Jangan tak bertanya. Silakan. Silakan. Ini manggilnya Om Bay, Nyai, apa Kupik manggilnya? Apa Cek manggilnya? Oh sama kita. Wah, no kau. Oh, dem bahasa kita biar bingung mereka kak. Jadi setiap tahun maksudnya dapat pitra, tapi pitra itu bentuknya di pitra itu orang lain. Oh baik, baik. Kita punya mama,
dia kak begawi ida latue berapa umurnya 85 tahun. Tahu 85 bahasa kita. 85 tahun. Tiap nak lebaran kita zakat fitrah. Terus mamak kita unjuk beras juga untuk dia zakat fitrah. Dia kaget nunjuk ke dengan orang lain. Kalau seperti ini boleh ibu. Jadi kita tuh sama beli ke mamak beras beratnya 3 kilo supaya mamak bisa zakat fitrah. Ini boleh. Yang tidak boleh tuh cak ini. Kita beli beras 3 kilo untuk kita zakat fitrah. Lalu kita unjuk ke mamak, mak terima. Ini zakatku, tolong mamak terima. Ini yang tidak boleh, haram hukumnya. Kalau yang tadi kita tuh beli ke mamak beras supaya mamak bisa zakat fitrah. Ini boleh, bahkan harus. Karena mamak kan tidak begawe. Tapi karena dia masih hidup, tetap wajib zakat fitrah. Siapa yang bayari? Kita sang anak. Nah, mak mana? Oh, baik. Tak apa-apa. Yang penting ibu dapat ilmu tadi ya. Nah, ilmu tadi dapat. Dia kak ada uang nunjuk zakat fitrah. Diterima oleh mak tadi. Terus diunjuk lagi ke anaknya ini zakat. Apa? Oh, untuk cucung-cucungnya. Baik. Kalau mamak kita memang wong miskin, dia nerimo zakat fitrah dari wong kaya, wong lain, boleh dia nerimo. Dia nerimo zakat fitrah dari orang lain. Bukan dari anaknya, tapi dari orang lain. Boleh dia nerimo karena dia termasuk orang miskin kalau memang miskin. Ya. Lalu boleh tak dia misal dia keluar ke lagi untuk siapa? Anak-anaknya. Nah, pertanyaannya, anak-anak itu ibu nafkahi atau tidak? Kalau ibu tidak lagi menafkahi anak, wong tua tadi, maka menurut mazhab Syafi'i boleh orang tua memberi zakat fitrah yang nerimonya anak jika anak itu tidak lagi dia nafkahi. Garis bawahi, tidak lagi dinafkahi. Maka anak boleh nerimo zakat dari wong tua dengan syarat sang anak termasuk 8 golongan yang boleh nerimo zakat. Jadi boleh hukumnya. Ya. Salam warahmatullah. Kecuali simak nih. Kalau orang tua masih menafkahi anak, maka tidak boleh orang tua itu memberi zakat kepada anak. Tapi karena ini orang tuanya sudah besar, ya kan anaknya lah begawi pulo, walaupun masih miskin, maka boleh orang tua zakat kepada anak. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Imam Hambali, tak boleh selamanya. Emak tak boleh ngenjuk zakat dengan anak selama-lamanya. Walau anak itu tidak lagi dinafkahi, emak tak boleh ngenjuk zakat dengan anak, anak tidak boleh ngenjuk zakat dengan emak. Faham? Yang lain, monggo. Ada yang nanya-nanya, Bu? Bukannya tadi emaknya itu mayari fitrah anak. Hah? Mayari fitrah atau apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh, itu tuh boleh. Ya. Kalau suaminya serumah dengan istri, apa boleh? Apa sudah bisa lain rumah? Istri ngenjuk zakat dengan suami. Walaupun masih serumah, tetap sah istri ngenjuk zakat dengan suami. Apa sebab? Istri itu tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada suami. Walau masih serumah, Bu. Ya tak? Walau masih serumah, apalagi lah cerai, ya tak? Lah cerai, lakinya lah pindah rumah, tak lagi hidup dengan ibu. Lakinya miskin, ibunya malah kaya. Lalu ibu datang bawa duit zakat. Nah, ini terima zakat aku. Boleh. Ngapu pula kau misah ke aku dulu. Nah, misalnya itu. Jadi istri boleh memberi zakat kepada suami sebab kata Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Al-Fiqhus Sunnah, sebab istri tidak wajib menafkahi suami. Tapi kalau suami masih menafkahi istri, haram memberikan zakat kepada istri sebab suami wajib menafkahi
istri. Tapi kalau duit yang menjaga tadi, di apa makan sama-sama dengan istri boleh? Tidak boleh. Lah, kita zakat, Ibu. Dengar dulu. Kita zakat nih. Ya, kita zakat. Saya zakat atau misalkan Ibu, aduh kaget dulu telepon ini. Dari wong rumah. Nah, diawasi ini. Sebentar ya. Ini dari bentar. Halo, Assalamualaikum. Halo, ya. Ngapa? Hilang sinyal. Halo? Ya. Ya kaget nyusul be di yuk dia, njuk tahu bebas plagiatnya di yuk dia. Masih di yuk dia. Di yuk dia. Sudah 100 ini hasilnya 7%. Ya. Jurnalnya LOA, tinggal aku nak minta yang bukti copy editing dan yang lainnya. Mungkin hari Jumat besok atau Senin lah paling lambat. Ya lagi ceramah kaget ya. Ya. Yo. Ya. Sorry. Ada urusan di kampus UIN. Ini agak penting. Lanjut ya. Nah, jadi ibu sebagai istri berduit. Caknya ibu nih 5 miliar dalam tabungan tadi kan? Ibu ngeluar ke zakat yang nerima suami. Suami ibu miskin. Dengan syarat suami ibu termasuk golongan yang boleh nerima zakat. Ibu unjuk duit zakat ke suami 2,5%, maka itu untuk suami ibu. Paham? Boleh tak kaget ibu makan-makan dengan duit tadi, diajak suami makan pakai duit zakatnya, padahal itu zakat ibu. Sebaiknya jangan ibu melok makan. Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan zakat itu ibarat kotoran. Nah, jadi orang yang berzakat jangan makan lagi dari apa yang sudah dia keluarkan dari zakat. Ya walaupun janganlah ngenjuk suami ibu zakat. Kan zakat itu kotoran, Bu. Walau boleh ya. Zakat itu dengan uang lain. Dengan suami ibu njuk be hadiah, sedekah. Tadi kan boleh sedekah sunnah. Nah sayang, walaupun ngatulah tuwe, naiknya ada 30 juta, ambil lah sedekah tuh. Boleh, lapang laki ibu. Tapi ingat, awas ya nggak macam-macam ya. Ini ngatu unjuk duit, jangan macam-macam. Paham tak kira-kira? Zakat tu kata Nabi kotoran. Makanya keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk sekarang para syarif, para habaib, tak boleh kita unjuk zakat. Apa sebab? Zakat itu kotoran, sedangkan Nabi dan keluarganya suci. Faham? Wa yutahhirukum tathira. Jadi para keturunan Nabi itu tak boleh nerima zakat. Karena Nabi sudah ngomong zakat itu kotoran, dia tuh buangan dari harta kita, mensucikan harta kita. Nah, jadi kalau kita yang sudah keluar ke zakat, jangan dimakan lagi harta itu. 2,5% tadi. Karena itu adalah kotoran dari harta kita. Dan itu berhak diterima oleh orang yang berhak nerima. Paham? Insya Allah. Baik. Yang lain, monggo, diaturi. Iya. Lihat ke belakang dulu ya. Ya. Tak tahu, jengok dulu. Kalau kita gawe di pakai semua atau yang desi itu gajian, itu makan satu rumah. Itu riba tidak tas. Itu yang aku tanya. Begawe di leasing siapa tadi? Leasing motor. Ya. Nah, kita kan gajian tas ya. Nah, gaji itu kita makan satu rumah. Kira-kira itu riba tidak begitu? Jadi ada orang bekerja di leasing motor. Tiap bulan nerima gaji. Terus gajinya diinjuk dengan keluarganya. Haram tak keluarganya makan? Dilihat dulu ibu, leasing itu leasing yang riba atau tidak. Kalau leasingnya leasing yang non syariah, bukan leasing syariah, itu riba ibu. Karena sistemnya sistem pinjam meminjam yang ada bunga. Sedangkan Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang ada kelebihan, bahasa kita sekarang bunga, maka itu adalah riba. Sedangkan riba dosa besar. Allah sudah berfirman, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau tidak berhenti dari riba, maka Allah
menggaungkan genderang perang kepada orang yang masih makan riba. Berarti hasil gajinya haram diinjuk dengan anak bininya. Kalau dia ngenjuk makan anak bininya hasil yang haram, dia sudah memasukkan bara api neraka ke dalam perut anak istrinya. Na'udzubillah. Makanya sekarang yang begawe di leasing non syariah, pindah cari leasing yang syariah. Yang begawe di tempat simpan pinjam yang bukan syariah, pindah ke tempat yang syariah. Supaya jelas lebih halal dan lebih berkah. Faham? InsyaAllah. Yang lain. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Siti Nurbaya. Masya Allah. Ya, kami ingin bertanya, Tas. Pecahnya uang kami ini, adikku. Yang kami tanya untuk Tas dalam hal penyampaian ini. Kami dapat amanah minta sampaikan kepada si A dalam segi utang piutang ini, Tas. Nah. Kalau tidak disampaikan ke Cak Mano, kalau disampaikan ke Cak Mano. Asalnya beratnya, jadi mana mundur dengan nyampaikannya. Cak Mano hukumnya dalam segi agama kita. Baik. Atas pertanyaan kami, kalau ada kekurangan, ada kelebihan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami Baik. akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak ceramah pula ibu kak ya dah. Adik sama dedek ini. Oh adek. Baik. Begini ibu, Mama Dede. Ada orang minta tolong dengan kita supaya kita menyampaikan pesan kepada si C untuk membayar hutang kepada si A. Paham? Si A, kita si B, si C yang punya hutang. Ibu kalau misalkan menerima mandat tadi, dia kan minta tolong sampai ke pesan aku dengan si C. Kalau ibu terima itu jadi amanah. Namanya amanah harus ditunaikan. Tidak boleh tidak ditunaikan. Kalau ibu tidak ibu tunaikan, maka ibu menjadi orang yang khianah. Dan khianat itu salah satu ciri orang munafik. Jadi caranya cak mana ibu? Kalau ibu khawatir kaget tidak mampu menunaikan, sebelum ibu terima lebih baik ibu tolak lembut-lembut. Oi caknya aku tak berani. Ngapo tak berani? Di rumah dia ada 5 koyok. Tahu koyok? Anjing. Masuk ke rumah dia kaget dikejar anjing aku kak. Kaget lakinya pula sangar. Ai tak berani lajulah kamu be. Kalau seperti ini tak masalah. Ibu tidak berdosa. Karena ibu sudah tolak. Tapi kalau ibu ngomong, ai tak apa-apa. Sikap kecil bacaannya ibu. Berarti ibu sudah menerima amanah dari saudara ibu. Maka ibu harus tunaikan amanahnya. Mau tidak mau. Terima kasih, Tas. Paham? Ya, insyaallah. InsyaAllah. Mana tadi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi dari pengajian Ruwak Jalan PDAM Basaku. Saya mau tanya Ustaz, tapi di luar Nggih, monggo. Nggih. saya mendoakan kedua orang tua setiap insya Allah setiap sholat. Misalkan tidak dikasih ruqyah, wa ila ruqi, terus mama langsung itu gimana Ustaz? Baik. Terus kalau untuk perempuan katanya ruqyati apa gitu Pak? Baik. Bagus. Sangat menarik ini. Simple tapi penting harus tahu. Ruhi atau ila ruhati. Nggih. Nggih, matur suwun, nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini bulan lalu baru balik dari Madiun. Jadi masih ada lidah-lidah Jawa masih. Baru balik dari Jawa. Ngasah ilmu, ya tak?
Mertua kami wong sano. Nah, jadi kami lebaran kemarin mudik ke sana. Nggih, Bude. Sini simak. Jadi kalau ada orang yang sudah wafat meninggal dunia, itu masih bisa menerima kiriman pahala dari kita yang masih hidup. Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, bacaan Al-Quran itu pahalanya sampai kepada almarhum yang wafat dalam keadaan muslim. Jadi sampai pahalanya. Lalu bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah diniatkan. Niat ini cukup dalam hati. Dengan lafal bahasa ibu saja, pakai bahasa Jawa monggo. Dalam hati. Atau bahasa kita wong Palembang, ya Allah, aku kirim Fatihah ini untuk almarhum bapakku fulan bin fulan, almarhumah ibuku. Sampai yang penting ada niat. Paham? Nah, adapun dengan lafal summa ila ruh itu formalnya saja. Yang penting di dalam hati itu ada niat, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran ini untuk wong tua kita. Bahkan ada ulama yang berfatwa, walaupun ibu tidak berniat sama sekali, lalu ibu membaca Quran, otomatis orang tua ibu nerimo pahala bacaan Quran. Sebab ibu adalah pahala jariah dari orang tua ibu. Tapi kalau saya sendiri, saya pakai formal. Summa ila ruh almarhum fulan bin fulan al-Fatihah. Ini formalnya saja. Supaya barokah, kita amalkan sebab diajarkan oleh guru-guru kita yang dahulu yang soleh. Jadi berkah dapat ilmu dari beliau. Paham? Nah. Yang kedua, masalah ruhi atau ruhah. Karena ada orang berpandangan kalau laki-laki tidak perlu pakai tak marbutoh, tapi kalau perempuan tak marbutoh. Ustadz, kalau laki-laki ustazun, kalau perempuan ustazatun, makanya dipanggil ustazah. Nah, berarti itu juga. Kalau yang meninggal laki-laki ruhun, kalau perempuan ruhatun. Nah, di sini berbeda jemaah sekalian. Kata para ulama, kalau dia ruh, maka tidak dibedakan lagi laki-laki perempuan. Jadi cukup summa ila ruh almarhumah fulan binti fulan. Ruhnya sama, tidak usah dirubah ruhati. Karena kata para ulama, ruh itu kalimatnya sudah mencakup dua. Bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Ruh, ya, kalimat ruh. Jadi kalau misalkan jenengan pengen kirim Fatihah dengan ibu yang sudah meninggal dunia, summa ila ruh Aminah binti Sufyan al-Fatihah. Kalimat ruh itu sudah mencakup untuk ruh perempuan juga. Tidak mesti harus laki-laki. Paham nggih? Insya Allah. Pacak gale kita kak, ya dak? Nak jema kita pacak pula kita, ya tak? Depan. Baik, satu lagi ya. Satu ini dan satu lagi kalau ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya masalah zakat fitrah. Nggih. Apakah wajar seorang janda tapi dia menerima zakat fitrah, janda itu masih mendapat pensiun dari suaminya? Baik. Bagaimana itu Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janda ini bisa dia nerima zakat, bisa juga tidak nerima zakat. Kalau dia yang tidak boleh nerima zakat, itulah tadi janda kaya. Wong kaya tidak boleh nerima zakat, sennya banyak, ya tak? Wong sugih. Nah, ini masalahnya janda begawe idak, punya usaha idak, tapi hidup ngandalkan duit pensiun suami. Boleh tak ibu yang janda ini nerima zakat mal atau zakat fitrah? Dilihat dulu. Kalau duit pensiun suami itu per bulan duit pensiunnya 50 juta, ini janda kaya namanya. Duit pensiun sebulan 50 juta, tak boleh nerima zakat dia, ya tak? Tapi kalau duit pensiun laki, duit pensiun sebulan cair duit pensiun 1,5 juta.
Anak almarhum ada 5 masih sekolah gale. Oh, masih kurang Bu, hidup di zaman sekarang 1,5 juta, wong 6 di rumah itu. Jando tadi dan anak 5, kurang 1,5 juta. Maka dia boleh nerimo zakat karena dia termasuk golongan miskin. Paham nggak? Nah, ada yang bertanya, Ustadz, apa beda fakir dengan miskin? Ini kadang-kadang masih belum bisa membedakan. Nih, simak. Fakir dan miskin sama-sama boleh nerimo zakat, tapi secara definisi berbeda. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 'alal Madhab Imam Syafi'i disebutkan, orang fakir itu orang yang sehari butuh 10, tapi dia hanya bisa memenuhi 2 atau 3 saja. Ini namanya fakir. Contoh, wong fakir tuh gelandangan, ya. Gelandangan tuh wong fakir. Apa sebab? Punya gawean ida makanan be sehari susah. Kadang-kadang ngais makanan dari kotak sampah. Itu fakir. Tapi miskin berbeda. Miskin sehari butuh 10, dia hanya bisa memenuhi 7 sampai 8. Lebih bagus tidak dari orang fakir? Lebih bagus. Tapi masih belum cukup. Siapa contohnya? Abang becak, supir driver Gojek, ya, tukang ojek misal, itu bisa jadi miskin. Apa sebab? Dia dapat pendapatan penghasilan, tapi penghasilannya belum mencukupi semua kebutuhannya. Bisa jadi untuk listrik rumah sudah tercukupi, makan sehari-hari ada, tapi SPP anak saro nak bayar. Banyu ledeng PDAM saro dibayar. Nah, ini masih miskin. Maka boleh dia nerimo zakat kalau tergolong orang miskin. Tapi kalau jando tadi sebulan gaji pensiun laki 50 juta, ini jando soge ini ya dak. Jangan Ustaz Syarif juga ngelirik, soge jando ini ya dak. Ada uang rumahnya. Baik, satu lagi terakhir. Ya. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak nanya ya, kami ini dalam keluarga ada 3 tas, bapak, ibu, anak, tas ya. Nah, yang nak tanya ini, anak ini sudah mapan, sudah bergawe, tas ya. Nah, mak mana kalau kita misalnya ya cara tua lah, tas ya. Kalau fitrah di bulan puasa itu kan kita fitrah kan. Nah, beli beras 10 kilo kita karukan anak kita yang sudah mapan tadi, boleh tak tas? Apa dia keluar ke duit dewek anak kita tuh? Oh, ibu beli beras 10 kilo. Terus untuk fitrah 10 kilo itu fitrah suami ibu, fitrah ibu, sama ibu membayari anak ibu, padahal anak ibu lah begawe. Nah, sedangkan anak tadi sudah mapan, sudah Ya, boleh ibu, boleh. Tapi hendaknya ibu ngomong dengan anak ibu supaya anak ibu tidak ngeluar ke kedua kali. Paham enggak? Boleh, enggak masalah. Jadi ibu beli beras 10 kilo, 3 kilo berbagi. 3 kilo zakat fitrah ibu, 3 kilo zakat fitrah suami, 3 kilo zakat fitrah anak. Nah, anak ini kan lah begawe, boleh tetap. Tapi bagusnya ibu ngomong, nak, untuk zakat fitrah kamu udah usah bayar lagi, mama yang bayari. Hukumnya terakhir ibu yang di depan. Ya, terakhir ibu yang di depan. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini yang di depan, Bunda. Terakhir. Nah, ini yang terakhir. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku nih pengen tanya baik. Budak-budak ngembek duit Mekar itu mana Pak Ustaz? Duit Mekar tuh? Hah? Oh, koperasi ini, koperasi Ria, apa koperasi rentenir? Ya. Baik. Begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu
ilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qal hum sawa. Allah melaknat pemakan riba. Allah melaknat pelaku riba. Allah melaknat yang mencatatnya, dan Allah melaknat yang menyaksikannya. Dan Nabi mengatakan semuanya sama dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wong di koperasi yang tadi disebut koperasi riba tadi, yang bukan syariah, semuanya berdosa riba. Dan ibu yang minjem duit, bukan ibu wong lain yang minjem duit di sana sudah tahu-tahu itu riba rentenir, tapi masih minjem duit juga berdosa. Karena Nabi sebut semuanya sama. Jadi mak mano cara nyotat? Duit kula hilang, mangkonyo patuhlah dengan Allah. Allah melarang sesuatu, pasti ada keselamatan untuk kita. Biasanya kalau misalkan dengan bank riba, dengan koperasi riba, kita yang rugi, dipeloroti dengan bunga dan riba. Mangkonyo caranya cak mano? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah. Pelaku riba bertaubat. Yang pernah melok minjem cara riba dengan rentenir, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Baik, saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Saya harus pergi ke tempat lain, ada majelis lain. Mudah-mudahan majelis kita siang hari ini menjelang sore diberkahi oleh Allah. Yang sakit balik dari sini bisa sembuh, dan yang susah diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina